Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mab'uutsi rahmatil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat Qurani, kali ini kita akan bersama-sama di episode ketiga dari acara Komen Kak Nabila. Kali ini kita akan memilih 3 postingan dari penampilan sahabat semua. Baik, kita sudah pilih Adek Syarmai Naritonga. Ya, Masya Allah saya manggilnya Adek Syarma aja. Adek Syarma, kita akan mendengar bacanya. Beliau membaca surah Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع. Masya Allah, suaranya indah sekali ya Adek Syarma, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah basic sekali, yaitu panjang pendek. Jadi kita harus tahu ketika kita mengaji kapan kita membaca panjang, kapan kita membaca pendek. Tadi ketika di kalimat sa'a pendek sekali bacanya, seharusnya di situ karena di kalimat sa'a di situ ada huruf mad, setelahnya ada huruf hamzah dalam satu kata, maka itu hukumnya mad wajib muttasil. Berapa harakat? Kita baca 4 atau 5 harakat. Ya, jadi kita harus panjang bacanya. Innahum sa'a. Ya, jangan sa'a, terlalu pendek. Terus yang kedua adalah ketika membaca kalimat amanu, ya. Tadi bacanya amanu, kepanjangan. Nah, jadi perlu diperhatikan panjang pendeknya. Dan alhamdulillah ulama kita Masya Allah sangat membantu kita untuk bisa membaca Al-Quran tanpa kita mengetahui ini hukum apa atau hukum apa, ya. Contoh misalnya kalau ada huruf mad, ya, yang lebih dari 2 harakat, biasanya ulama kalau kita lihat dalam Al-Quran dikasih tanda, ya, tanda panjang seperti itu, ya. Nah, itu tanda itu artinya apa? Kita di situ harus membaca dengan panjang. Nah, biasanya itu lebih dari 2 harakat, 4 atau 5 ataupun bisa juga 6 harakat. Jadi kita harus membaca lebih dari 2 harakat. Nah, kalau tidak ada berarti kita bacanya ya hanya saja sekedar 2 harakat seperti kalimat amanu. Nah, yang kedua, komentar dari Kak Nabila adalah kalimat yashhadu. Yashhadu, ya Allah yashhadu, ya, itu kalimat yashhadu itu tidak boleh yashhadu, terlalu ada jeda itu tidak boleh. Saya tahu kenapa Adek Syarma membacanya seperti itu, karena pengen jelas huruf shin-nya. Nah, tapi walaupun kita pengen huruf shin itu jelas, tapi jangan sampai kita memberi jeda, ya. Yashhadu. Jadi ketika selesai dari huruf shin, kita langsung ke huruf ha. Yashhadu, jangan yashhadu, enggak. Yashhadu, ya. Terus huruf berikutnya adalah gunnah, ya. Gunnah itu juga harus terpenuhi 2 harakat, ya. Jangan enggak. Jadi gunnahnya juga harus diperhatikan. Baik, itu saja di komentar dari Kak Nabila. Mudah-mudahan kedepannya selain suaranya yang indah, ya, semangatkan lagi bacaan dan diperbaiki lagi huruf-hurufnya. Baik, kita ke adik berikutnya. Nah, kita pilih, Masya Allah, ini salah satu peserta Hafiz Indonesia, ya, namanya Hasbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah.
بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع Baik, Masya Allah, adik Hasbi, salah satu peserta Hafiz Indonesia memberanikan diri ya untuk dikomen lagi sama Kak Nabila. Beliau membaca surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai ayat 10. Masya Allah, perkembangan adik Hasbi dari setelah acara Hafiz Indonesia, Masya Allah luar biasa dari segi bacaan. Dari misalnya dari itmamul harakat, fathah, cara melafalkan huruf-huruf fathah, kasrah, dhamma itu bagus sekali, ditambah juga dengan suara yang indah, Masya Allah luar biasa. Namun ada yang perlu diperhatikan ketika melafalkan huruf-huruf yang tebal. Contoh tadi faida bariqal basar, basar bukan basar tapi basar. Usahakan tidak ada gerakan bibir, jangan basar tapi basar ya. Sama juga mungkin untuk sahabat Qurani semua, ketika kita melafalkan huruf-huruf tebal, usahakan tidak ada gerakan bibir. Nah, karena cara melafalkan huruf tebal itu bukan dari gerakan bibir. Justru ketika ada gerakan bibir itu akan membuat huruf tebal itu kurang tebal. Ya, kita pengen maksimal tebal dengan gerakan bibir, malah bukan gak jadi tebal ya. Jadi jangan so tapi so. Faida bariqal basar ya. Atau juga misalnya mungkin juga tidak asing lagi, mungkin ada yang beberapa ketika melafalkan huruf-huruf tebal pakai ngelembung atau itu tidak berpengaruh sama sekali. Justru ketika kita melaksanakan seperti itu akan mengurangi ketebalan huruf tersebut. Ya, memang saya yakin sahabat semua saking semangatnya untuk memperbaiki huruf-hurufnya, jadi yang penting suaranya benar. Tapi juga harus suaranya yang benar dengan cara juga yang benar. Jadi ketika melafalkan huruf-huruf tebal tidak boleh ada gerakan bibir, tetap so, do, to, tidak ada gerakan bibir atau bibir itu dimonyongkan. Masya Allah, selamat untuk adik Hasbi, Masya Allah bacanya luar biasa. Kita yang ketiga, kita akan memilih satu lagi. Kita akan memilih ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila laha adkhulis sarh فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم. Baik, ini yang membaca barusan adalah Adek Faulia Elo ya, Frestiska ya. Beliau membaca surat An-Naml ayat ke-44. Ya, Adek Faulia, Masya Allah, huruf-hurufnya jelas, saking jelasnya Masya Allah, sepertinya membacanya dekat banget dengan mic-nya ya, sampai suara anginnya juga Masya Allah kedengaran sekali. Yang Kak Nabila tangkap ketika adik membaca itu sangat jelas sekali ketika membaca huruf lam yang bertasydid itu suaranya sedikit beralih ke hidung. Jadi khususnya tadi ketika ta'awudz dan basmalah, bismillah, jadi huruf lamnya harus lebih lebih ringan lagi, bismillah, soalnya kalau berpindah ke hidung itu akan mengurangi keringanan huruf lam yang harus ringannya. Jadi bismillah, jadi suaranya berpindah ke hidung ya, bismillahi, terus sama tadi a'udzubillah. Yang kedua yang perlu diperhatikan oleh Adek Faulia adalah huruf hams.
huruf ta memang memiliki sifat hams, tapi kita tidak boleh juga berlebihan. Hams itu apa Kak? Hams itu adalah suara angin yang tipis atau yang kecil yang didengarkan oleh orang yang samping kita, yasma'ul qarib, dan yang samping itu harus juga fokus. Kalau misalnya dekat tapi main HP misalnya tidak fokus, jadi tetap dia tidak akan mendengar. Jadi suara yang kecil. Tadi saya memperhatikan hamsnya berlebihan. Seperti misalnya tadi di kalimat ra'athu, ya ra'athu, ya ra'athu. Nah, kalau dia sudah berlebihan, maka suara hamsnya sudah beralih bukan lagi hams jadi ke huruf sin. Ra'athu. Nah, sedangkan dia ra'athu sama seperti di kalimat wa kashafat an saqiha. Tadi wa kashafat. Nah, itu berlebihan. Tetap sifat hamsnya ada, tapi tidak boleh berlebihan. Soalnya kalau berlebihan dia akan berpindah dari makhraj huruf ta ke huruf sin. Jadi wa kashafat. Nah, apalagi misalnya Kak, tapi kan saya itu pengen tanya fasih, ya pengen tanya benar. Nah, tetap ketika melafalkan huruf ta tidak boleh berlebihan, ya. Tadi juga jelas ketika misalnya qalat rabbi wa aslamtu. Tapi ketika membaca wa aslamtu lebih bagus daripada tadi yang huruf ta yang sukun yang hamsnya sangat berlebih-lebihan. Yang terakhir komen dari Kanabila adalah membaca kalimat zalamtu, ya, huruf kalimat zalamtu perlu diperhatikan cara menebalkan huruf harus caranya yang benar, tidak boleh gerakan bibirnya, tidak boleh juga zalamtu, enggak, tapi disempurnakan tebal hurufnya. Allah, zalamtu, ya. Masya Allah, sahabat Qurani semua, Masya Allah luar biasa bacaannya untuk hari ini. Kanabila senang sekali melihat sahabat semua semangat untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini adalah insya Allah menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita penutupan, kita baca sama-sama ayat-ayat yang sahabat Qurani tadi dibaca, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qila laha adkhulis sarh فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sahabat Qurani, kita kali ini sudah mengomentari 3 postingan dari teman-teman yang sudah pakai hashtag komen Kak Nabila. Insyaallah episode akan datang kami juga akan mengomentari 3 postingan lagi. Semangat semua sahabat Qurani untuk mempostingan bacaannya. Insyaallah Kak Nabila akan mengomentari bacaannya teman-teman. Ingat ketika kita belajar Al-Quran, ini adalah salah satu cara kita meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendekatkan diri, memperbaiki diri dan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.